Halo semuanya, kembali lagi bersama Bicara Channel yang kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal tentang tes wawasan kebangsaan untuk sama-sama kita belajar menghadapi tes CPNS. Kali ini akan dibawakan yaitu paket soal tentang sejarah. Nah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya supaya pengupload video juga makin semangat nih untuk mengupload video-video lainnya. Pertanyaan nomor 1. Sebagai realisasi janjinya akan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki bahan penting persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. Chuo Sangiin, D. Peta, E. Dokuritsu Junbi Rinkai. Kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya, untuk merealisasikan janjinya akan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk suatu badan yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau yang sering disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi jawabannya adalah B. BPUPKI yang merupakan lembaga yang merealisasikan janjinya akan kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Nomor 2. BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Sultan Syahrir, dan E. Kasman Singodimedjo. Jawabannya adalah C. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nomor 3. Tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Supomo, C. Muhammad Hatta, D. Agus Salim, E. Mr. Muhammad Yamin. Jadi siapakah tokoh yang pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia? Jawabannya adalah E, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Pada saat pertama kali mengemukakan konsep dasar negaranya, Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 saat pembukaan sidang BPUPKI yang pertama. Nomor 4. BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara, B. Teks proklamasi, C. Konstitusi negara, D. Persiapan kemerdekaan, atau E. Warna bendera. Jawabannya adalah A. Pada sidangnya yang pertama, 29 Mei 1945, pokok yang dibahas adalah tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan konsep dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. 5. Panitia kecil perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya A. Ki Hajar Dewantara, B. Mr. Kasman Singodimedjo, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Ahmad Subarjo, atau E. Muhammad Nasir. Jawabannya adalah D, yaitu Ahmad Subarjo. Nah, tokoh lainnya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Wahid Hasyim, Adikusumo Cokrosuyoso, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Adalah Muhammad Nasir. Nomor 7. Setelah dianggap menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI pun dibubarkan. Kemudian diganti dengan A. Panitia kecil, B. Panitia 9, C. PPKI, D. PNI, atau E. Komite Nasional. Kira-kira diganti dengan apa nih saat BPUPKI dibubarkan? Jawabannya adalah C, yaitu PPKI.
Setelah dianggap menyelesaikan tugasnya, BPUPKI pun dibubarkan. Nah, pada tanggal 1 Agustus 1945 digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 8. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal A. 14 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, atau E. tanggal 1 Agustus 1945. Jawabannya adalah 14 Agustus 1945. Jepang menyerah pada sekutu pada 14 Agustus 1945 yang disampaikan oleh Kaisar Hirohito. Hal ini terjadi setelah Jepang mendapatkan serangan bom atom dari sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nomor 9. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 dilatar belakangi oleh A. Penyerahan Jepang, B. Perbedaan golongan tua dan golongan muda, C. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi, D. Keamanan kota Jakarta yang tidak kondusif, atau E. Hilangnya kepercayaan golongan pemuda kepada golongan tua. Jawabannya adalah C, yaitu perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Jadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok tersebut adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam pertanyaan kini kita bisa saja terkecoh oleh jawaban B yang mungkin konteksnya sama terjadinya perbedaan, namun pada jawaban pilihan B dia tidak menjelaskan secara rinci perbedaan seperti apa antara golongan tua dan golongan pemuda. Nah, dalam jawaban C ini, perbedaan golongan tua dan golongan muda dijelaskan yaitu terjadinya perbedaan tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah jawaban C. Nomor 10. Penculikan atau pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan A. Sultan Syahrir, B. Soekarni, C. Sudanko Subeno, D. Yusuf Kunto, atau E. Sudansko Singgi. Jawabannya adalah B, yaitu Soekarni. Penculikan Soekarno atau Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan Soekarni. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat golongan pemuda di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. 11. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung antara golongan tua dan golongan pemuda dan sering disebut tokoh penyelamat dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Rajiman Widyodiningrat, B. Agus Salim, C. Ahmad Subarjo, D. Muhammad Hatta, E. Soekarni. Jawabannya adalah Ahmad Subarjo. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung atau mediator golongan tua dan golongan pemuda adalah Ahmad Subarjo. Dia juga yang mencarikan tempat kediaman Laksamana Maeda untuk penyusunan naskah proklamasi. 12. Tokoh militer Jepang yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dan rumahnya untuk menyusun naskah teks proklamasi adalah A. Kumakichi Harada, B. Maeda, C. Terauchi, D. Tanaka, dan E. Koiso. Jawabannya adalah Maeda. Tokoh militer Jepang yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia adalah Laksamana Maeda. 13. Naskah proklamasi yang otentik adalah A. Tulis tangan Soekarno yang belum ditandatangani, B. Tulis tangan Soekarno yang sudah ditandatangani, C. Naskah ketikan yang belum ditandatangani, D. Naskah ketikan yang sudah ditandatangani, E. Naskah yang tercantum dalam UUD 1945. Jawabannya adalah D. Naskah proklamasi yang otentik adalah naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Naskah tersebut ketikan Sayuti Melik dan ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. 14.
Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah? Jawabannya B. Soekarni. Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta adalah Soekarni. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia dalam tulisan tangan tertulis Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. 15. Kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang adalah A. Kalimat pertama, B. Kalimat kedua, C. Kata cara seksama, D. Tempo yang sesingkat-singkatnya, E. Pemindahan kekuasaan. Jawabannya adalah A. Kalimat yang menyatakan proklamasi bukan hadiah dari Jepang adalah kalimat pertama. Kami bangsa Indonesia dengan cara ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 16. Dalam tulisan tangan Soekarno tertulis tanggal 17/8-05. Tahun 05 adalah tahun Jepang, yang lengkapnya adalah A. 1905, B. 2005, C. 1805, D. 1705, atau E. 2605. Jawabannya adalah E. Dalam tulisan Soekarno tertulis tanggal 17/8/05. Tahun yang dimaksud adalah tahun Jepang atau tahun Showa 2605. 17. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di A. Jalan Imam Bonjol nomor 1, B. Jalan Pegangsaan Timur 56, C. Laboratorium Mikrobiologi, D. Rengas Dengklok, atau E. Lapangan Ikada. Jawabannya adalah B. Pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. 18. Tokoh yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih adalah A. Trimurti, B. Dewi Soekarno, C. Fatmawati, D. Megawati, atau E. Latif Hendraningrat. Jawabannya adalah C. Tokoh yang menjahit bendera merah putih adalah Fatmawati. Yang mengibarkan bendera adalah Suhud dan Latif Hendraningrat. 19. Proses penyusunan naskah proklamasi bertempat di A. Jalan Pegangsaan Timur 56, B. Jalan Imam Bonjol nomor 1, C. Lapangan Ikada, D. Laboratorium Mikrobiologi, atau E. Rengas Dengklok. Ya, jawabannya adalah B. Proses penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di kediaman Laksamana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. 20. Surat kabar pertama yang terbit di Bandung dan Surabaya yang menyiarkan berita proklamasi adalah A. Cahaya dan Suara Asia, B. Pikiran Rakyat dan Jawa Pos, C. Suara Rakyat dan Suara Asia, atau D. Kedaulatan Rakyat dan Cahaya Asia, atau E. Pikiran Rakyat dan Surya Surabaya. Ya, jawabannya adalah A. Surat kabar yang pertama kali memberitakan tentang proklamasi adalah surat kabar Cahaya, Bandung, dan Suara Asia, Surabaya. 21. Berita penyebaran tentang proklamasi juga dilakukan oleh para wartawan Indonesia di Domei yang dipimpin oleh A. Adam Malik, B. Panggul Lubis, C. Asabah Faki, D. Maladi, atau E. Yusuf Ronodipuro. Ya, jawabannya adalah A. Berita tentang proklamasi juga dilakukan oleh para wartawan Indonesia di kantor berita Jepang, Domei, yang dipimpin oleh Adam Malik. Kantor berita Domei kemudian menjadi kantor berita Indonesia Antara. 22. Dalam rapat raksasa di lapangan Ikada, 19 September 1945, Soekarno hanya memberikan pidato singkat dan meminta rakyat pulang dengan tenang. Hal ini dilatar belakangi oleh A. Takut dengan Jepang, B. Agar tidak memancing kemarahan Jepang, C. Agar rakyat hidup tenang, D. Jumlah massa yang sangat besar, atau E. Presiden mempunyai acara lain yang mendesak. Jawabannya adalah B. Kebijakan atau keputusan Insinyur Soekarno hanya memberi pidato singkat dalam rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945 adalah agar rakyat tidak serta-merta terbakar semangat nasionalismenya sehingga tidak memancing kemarahan tentara Jepang. 23.
Latar belakang Yogyakarta sebagai daerah istimewa bagian dari NKRI adalah A. Merupakan wilayah kerajaan. B. Perjuangan rakyatnya yang luar biasa. C. Maklumat HB 95 September 1945. D. Permintaan pemerintah Belanda. Atau E. Wilayahnya subur. Ya, jawabannya adalah C. Latar belakang ditetapkannya Yogyakarta sebagai daerah istimewa bagian dari NKRI adalah Amanat HB 1 Amanat HB 95 September 1945. 24. Salah satu hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah A. Pembentukan BKR. B. Pembentukan Kementerian Negara. C. Pembentukan provinsi-provinsi. D. Memilih presiden dan wakil presiden. E. Pembentukan PNI. Ya, jawabannya adalah D. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pertama menetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, sebelum terbentuk MPR, tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. 25. Latar belakang dikeluarkannya Maklumat Nomor 10 Tahun 1945 adalah A. Agar pemerintahan berjalan lancar. B. Dapat terbentuknya pemerintahan transisi. C. Menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia negara eksis. D. Meyakinkan rakyat bahwa pemerintah sudah siap memegang amanah. Yang E. Untuk menghindari kesan bahwa Republik Indonesia merupakan negara diktator ciptaan fasisme Jepang. Jawabannya adalah E. Latar belakang dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 1945 adalah untuk menghindari kesan bahwa RI merupakan negara diktator ciptaan fasisme Jepang. 26. Pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional tertuang dalam Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 1945. Tertanggal A. 16 Oktober, B. 9 November, C. 14 November, D. 10 November, atau E. 16 November. Jawabannya adalah A. Pembahasan isi Maklumat Nomor 10 Tahun 1945 yang pertama. Pada tanggal 16 Oktober, pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional. Tanggal 9 November, pembentukan partai politik. Tanggal 14 November, perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. 27. Sebagai negara baru, Indonesia tidak segera membentuk tentara nasional. Hal ini disebabkan A. Rakyat belum siap menjadi tentara. B. Dianggap belum mampu menghadapi sekutu dan Jepang. C. Masih terpecah-pecah di berbagai kesatuan. D. Sarana dan prasarana belum mendukung. Atau B. Belum ada pemimpin yang pas. Jawabannya adalah B. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak segera membentuk tentara. Hal ini diambil oleh para pemimpin politik karena dianggap belum mampu menghadapi tentara Jepang dan sekutu. 28. Untuk sementara waktu, pasca proklamasi pemerintah menetapkan 3 mata uang sekaligus, yaitu A. Ori, mata uang Nica, dan mata uang The Pasca Bank. B. Mata uang VOC, mata uang Nica, dan mata uang The Javas Bank. C. The Javas Bank, pemerintah Hindia Belanda, dan pendudukan Jepang. D. Ori, Nica, dan VOC. E. The Javas Bank, Ori, dan Nica. Ya, jawabannya adalah C. Mata uang yang digunakan pasca proklamasi yaitu mata uang The Pasca Bank, mata uang pemerintah kolonial Belanda, dan mata uang kependudukan Jepang. 29. Pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat merupakan hasil sidang PPKI pada A. 17 Agustus 45, B. 18 Agustus 45, C. 19 Agustus 45, D. 22 Agustus 45, atau E. 25 Agustus 45. Ya, jawabannya adalah D. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menyepakati dibentuknya diantaranya adalah dibentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat. 30. Isi Maklumat Pemerintah Nomor 10 Tahun 45 tanggal 14 November 45 adalah
A. Pemberian kekuasaan legislatif untuk KNIP. B. Pemberian hak prerogatif Presiden. C. Pembentukan partai nasional. D. Pembentukan partai politik. E. Perubahan sistem pemerintahan. Jawabannya adalah E. Isi Maklumat Pemerintah nomor 10 tahun 45 tanggal 14 November 1945 adalah perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. 31. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura merupakan isi perjanjian dari A. Perjanjian Renville, B. Konferensi Meja Bundar, C. Konferensi Inter-Indonesia, D. Romroyen, atau E. Linggarjati. Ya, jawabannya adalah E. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Sumatera, Jawa, Madura merupakan bagian dari isi Perjanjian Linggarjati. 32. Perjanjian yang dianggap paling merugikan bangsa Indonesia adalah Perjanjian Linggarjati, Konferensi Meja Bundar, Konferensi Inter-Indonesia, Perjanjian Renville, atau Konferensi Malino. Jawabannya adalah D. Perjanjian Renville. Perjanjian yang dianggap paling merugikan bangsa Indonesia karena perjanjian ini wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. 33. Yang diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR adalah A. Supriyadi, B. Sudirman, C. Orip Sumoharjo, D. Ahmad Yani, atau E. Aha Nasution. Ya, jawabannya adalah C. Yang ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum TKR adalah Orip Sumoharjo sebagai pimpinan tertinggi TKR. Awalnya ditunjuk Supriyadi, namun Supriyadi tidak muncul. 34. Sebelum terbentuk MPR, tugas Presiden dibantu oleh sebuah komite nasional. Yang diangkat sebagai Ketua KNIP adalah A. J. Latuharhari, B. Adam Malik, C. Kasman Singo-Dimejo, D. Sutarjo Kartohadikusumo, atau E. Agus Salim. Jawabannya adalah C. Komite Nasional dibentuk berdasarkan hasil sidang PPKI 22 Agustus 1945. Yang ditunjuk sebagai Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Sungo-Dimejo. 35. Daerah-daerah di bawah ini yang tidak mengalami pemberontakan DITII adalah A. Jawa Timur, B. Jawa Barat, C. Jawa Tengah, D. Kalimantan Selatan, atau E. Sulawesi Selatan. Jawabannya adalah A. Daerah yang tidak pernah mengalami pemberontakan DITII adalah Jawa Timur. Sedangkan daerah-daerah yang mengalami pemberontakan DITII diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. 37. Sebuah konflik atau pergolakan di Indonesia yang berkaitan dengan ideologi. A. Peristiwa RMS, B. Pemberontakan DITII, C. PRRI atau Permesta, D. Pemberontakan Andi Ajis, atau E. APRA. Ya, jawabannya adalah B. Pergolakan di Indonesia yang berkaitan dengan ideologi diantaranya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, yang kedua DITII, yang ketiga pemberontakan G30 SPKI. Jadi ketiga pergolakan tersebut adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 38. PDRI di Sumatera Barat lahir dilatar belakangi oleh peristiwa A. G30 SPKI, B. DITII, C. Agresi Militer Belanda II, D. Agresi Militer Belanda I, atau E. Pemberontakan APRA. Jawabannya adalah C. PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia lahir saat terjadi agresi militer Belanda II. Pada waktu itu, semua pimpinan RI ditawan oleh Belanda, maka Soekarno mengirim kawat kepada Syafruddin Prawinegara untuk membentuk pemerintah darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 39. Untuk menumpas pemberontakan DITII, Jawa Barat, pemerintah melaksanakan operasi A. Operasi Gerakan Banteng Nasional, B. Operasi Baratayuda,
C. Operasi 17 Agustus, D. Operasi Pagar Betis, atau E. Operasi Banting Riders? Ya, jawabannya adalah D. Untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat, pemerintah melancarkan operasi yang namanya Operasi Pagar Betis. Oke, 40. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia kembali ke negara kesatuan pada A. 27 Desember 1949, B. 19 Desember 1948, C. 1 Januari 1950, D. 21 Juli 1947, atau E. 17 Agustus 1950. Jawabannya adalah E. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda dalam bentuk Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan konstitusi yang digunakan adalah UUD 1950. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau parlementer. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bicara Channel dan nantikan video-video kami selanjutnya.